Blue Lock episode yang ke-33 kembali dibuka dengan sebuah panel cerita singkat yang luar biasa menegangkan. Karena pada chapter inilah, akhirnya kita semua kembali diperlihatkan sebuah kebrutalan dan juga amukan dari Ryusei Shido kepada semua orang yang mencoba untuk menentangnya. Khususnya kepada para pemain dari tim nasional Jepang. Padahal pada episode sebelumnya, Shido baru saja dibebaskan dari penjara oleh Ito Shisai. Nah, semua hal itu pun dapat kita saksikan sama-sama melalui beberapa potongan panel manga berikut. Di mana tepat ketika rapat atau pertemuan pertama dari para pemain tim nasional Jepang sudah dimulai, pelatih Yasumori pun langsung memberikan sebuah pengumuman kepada para pemainnya. Mengenai seperti apakah susunan para pemain yang akan diturunkan pada pertandingan selanjutnya. Yang pertama adalah Oliver Aiku. Dia adalah kapten sekaligus pemain bertahan nomor 1 yang saat ini dimiliki oleh tim Jepang. Baik itu di level sepak bola senior ataupun di level sepak bola amatir. Karena faktanya, jalur karir dari Oliver Aiku sama persis dengan jalur karir dari Ito Shisai. Bedanya, saya mau menerima tawaran dari tim Real Madrid dan langsung pergi meninggalkan Jepang untuk bermain di Liga Spanyol. Sedangkan Aiku menolak tawaran dari tim Liga Italia untuk bermain di Serie A. Karena pada saat itu, Aiku belum memiliki sebuah ambisi besar yang sama seperti Ito Shisai. Hal itulah yang pada akhirnya membuat Oliver Aiku untuk tetap memilih bermain di klub Liga 1 Jepang. Nah, menariknya, walaupun Oliver Aiku sempat menolak semua ajakan tim besar dari seluruh dunia, namun nyatanya, hal itu sama sekali tidak pernah membuat reputasi dari Aiku redup. Mengingat sampai saat ini di usianya yang ke-19 tahun, Aiku masih tetap tergabung sebagai salah satu anggota dari 11 orang pemain muda paling berbakat di seluruh dunia yang disebut dengan Diamond Generation. Kemudian yang kedua adalah Fugaku Ken. Dia adalah kiper kedua alias kiper cadangan dari tim Juventus yang kebetulan berhasil mencuri spot sebagai salah satu pemain reguler di dalam tim nasional Jepang Junior. Selanjutnya pemain yang ketiga adalah Kazuma Nio. Walaupun secara fisik penampilannya terlihat seperti orang dewasa, namun nyatanya Kazuma Nio baru berusia 19 tahun. Di mana pada timnas Jepang, Kazuma memiliki posisi sebagai center back atau seorang stopper bersama dengan Oliver Aiku. Nah, berbeda dengan kedua orang pemain bertahan lainnya, Kazuma adalah seorang pemain dengan karakteristik power type defender. Atau simpelnya kemampuan spesial dari Kazuma terletak pada kekuatan fisiknya yang luar biasa besar. Bahkan di dalam mangganya, Kazuma mempunyai skill atau gerakan spesial yang diberi nama dengan Doberman Charge. Kemudian pemain keempat dan yang kelima adalah Miroku Darai dan juga Teppei Neru. Di mana Darai adalah pemain bertahan pada sayap kiri, sedangkan Neru adalah pemain bertahan pada sayap kanannya. Walaupun keduanya sangat ahli dalam hal kecepatan, tapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari kedua pemain tersebut. Di satu sisi, Darai memiliki keahlian yang sama seperti Aetao Toya, yaitu pergerakan tanpa bola super cepat sama seperti ninja, untuk menembus benteng pertahanan lawan tanpa sempat disadari oleh mereka. Sedangkan di sisi lain, Teppei memiliki kemampuan yang sama persis dengan Hyomachi Giri, yaitu kemampuan akselerasi dalam berlari yang sangat cepat. Bahkan Chigiri pun sudah mengakuinya secara langsung, bahwa jika mereka berdua berlari secara berdampingan, maka kemampuan berlari dari Teppei jauh lebih cepat daripada dirinya. Hingga semua orang pun memberikan julukan kepada Teppei sebagai si kilat kuning dari negeri Jepang. Nah, kini kita masuk ke pemain selanjutnya, yaitu pemain yang ke-6. Di mana pada posisi ini kita pun akhirnya diperlihatkan satu-satunya striker andalan yang saat ini dimiliki oleh tim Jepang U20. Dia adalah seorang pria muda tampan bernama Suto Sendo. Sebenarnya tidak ada satupun hal spesial dari Sendo selain ketampanannya. Karena walaupun saat ini dia adalah top scorer nomor 1 di Liga Jepang, tapi nyatanya jika dibandingkan dengan para pemain Blue Lock, kemampuan dari Sendo sama sekali tidak ada apa-apanya. Bahkan Igarashi yang merupakan pemain paling absurd di dalam Blue Lock pun jauh lebih hebat daripada Sendo. Tapi entah kenapa plot armor dari Sendo terlalu tebal. Hingga pada akhirnya Sendo pun mendapatkan julukan sebagai striker atau striker andalan dari tim nasional Jepang Junior. Oleh karena itu, daripada membicarakan Sendo, maka lebih baik kita lanjut saja ke daftar pemain selanjutnya. Di mana pada posisi gelandang bertahan terdapat 2 orang dengan nama besar lain. Yang pertama adalah Haru Ayate dan yang kedua adalah Teru Itsuki. Menarik ya, jika dibandingkan dengan para pemain lain yang ada di lini tengah, Hayate adalah satu-satunya pemain dari tim nasional Jepang yang berhasil menduduki peringkat 20 besar
Sebagai pemain dengan gaji tahunan paling mahal pada kompetisi liga profesional, kurang lebih sama seperti Oliver Aiku. Yang terakhir, pada posisi gelandang penyerang terdapat 2 orang nama lagi. Mereka adalah Terukitsu dan juga Ketocho. Namun karena kedua orang ini hanya menjadi NPC, alias hanya menjadi pemain pelengkap dari tim mereka, maka kami pun tidak akan banyak membahas mengenai kedua orang tersebut. Sebagai gantinya, maka mulai dari sini kita pun akan langsung masuk ke dalam pembahasan paling penting. Singkat cerita, setelah ke-10 orang pemain timnas Jepang sudah mengenalkan dirinya masing-masing, kini pelatih Yasumori pun dengan cepat langsung memanggil Itoshi Sae dan mengenalkannya kepada semua orang. Di mana pada satu momen yang sama itu, Sae pun mulai berkata seperti ini kepada semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Ada apa dengan ekspresi kalian? Harusnya kalian merasa senang dan juga terhormat karena bisa bermain di dalam lapangan bersama dengan diriku. Ingat, aku sama sekali tidak tertarik kepada kalian semua. Jadi berusahalah sebaik mungkin untuk tidak membuatku kesal dan jangan mengganggu permainanku. Karena jika itu sampai terjadi, maka aku akan langsung angkat kaki dan pergi meninggalkan lapangan ini. Mendengar semua ucapan dari Itoshi Sae, tentu saja beberapa pemain inti yang ada di dalam timnas Jepang seketika menjadi sangat emosi. Bahkan pada panel selanjutnya, Sendo yang tidak sanggup menahan amarahnya pun seketika langsung berdiri dan dia pun dengan cepat langsung berkata kepada Sae, "Woi jenius, aku rasa kau ini hanyalah bocah kecil yang selalu dimanjakan saja. Itulah yang membuatmu memiliki sikap yang sangat arogan. Jadi sebelum pertandingan kita dimulai, aku mempunyai sebuah saran, yaitu turunkanlah harga dirimu dan meminta maaflah kepada kami. Lagi pula, jika dibandingkan dengan kami, kau hanyalah seorang pemain yang berada di skuad nomor 2 atau skuad cadangan dari tim Real Madrid. Jadi aku rasa kemampuan yang kau miliki saat ini pasti tidak akan jauh dari kami. Oleh karena itu, jagalah gaya bicaramu dan juga hormati kami. Karena faktanya level kasta sepak bola kita tidaklah jauh berbeda. Mengingat kau hanya bermain di tim kedua, sedangkan kami adalah pemain reguler dari tim nasional Jepang Junior." Mendengar semua ucapan dari Sendo, saya pun tanpa pikir panjang langsung menjawabnya. "Haha, lalu kenapa? Kalian ini baru begitu saja sudah berani merendahkanku. Dengar, meskipun mempunyai peluang, tapi kalian semua hanya memilih untuk bermain aman dan memutuskan tetap tinggal di Jepang serta bersaing di dalam kompetisi level nasional saja. Di mana setelah itu, tujuan akhir dari kalian hanyalah ingin mendapatkan gaji besar setiap tahunnya dan menikah dengan para model seksi atau model dewasa. Sedangkan tujuanku sama sekali tidak sesimpel itu. Karena tidak peduli apapun yang terjadi, targetku saat ini hanyalah ada satu, yaitu untuk menjadi pemain tengah terbaik yang ada di seluruh dunia. Jadi walaupun aku bermain di tim divisi 2, namun jangan pernah menyamakanku dengan kalian. Mengingat tujuan akhir dan juga motivasi dasar kita sangatlah jauh berbeda." Di momen inilah Sendo sebenarnya cukup terkejut. Karena ternyata Itoshi Sae mampu membaca jalan pikirannya. Oleh karena itu, untuk membela harga dirinya, Sendo pun dengan cepat langsung berteriak lagi ke arah Itoshi Sae dan juga menantangnya untuk bertarung. Sayangnya belum sempat Sendo menyelesaikan semua kalimatnya, tiba-tiba saja dari arah belakang muncullah si iblis kejam yang sudah mulai kehabisan kesabarannya. Karena Sendo tanpa henti terus mencoba untuk mengganggu Sae dan juga menghinanya. Oleh karena itu tanpa pikir panjang, Shido pun dengan cepat langsung melompat dan di saat yang bersamaan, dia pun langsung menghantamkan wajah dari Sendo ke arah meja yang ada di hadapannya dengan sangat keras sekali. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel selanjutnya, Shido pun mulai berkata kepada mereka semua, "Woi, jangan pernah bermimpi untuk bisa mengalahkan Sae. Sejak tadi aku dengar kau terus menyombongkan gelarmu sebagai pemain striker nomor 1 yang ada di Liga Jepang. Tapi nyatanya permainanmu itu sangatlah buruk sekali." Mendengar dan melihat amukan dari Ryusei Shido, semua pemain timnas Jepang lainnya pun seketika langsung berdiri dan bergerak secara bersamaan untuk mengepung Ryusei Shido. Namun meskipun begitu, ternyata Shido sama sekali tidak gentar. Bahkan pada panel berikutnya, dengan lantang Shido pun malah berkata kepada mereka semua, "Haha, sama seperti biasanya ya. Semua pemain lemah hanya berani berkelahi ketika mereka sedang berkelompok. Baiklah kalau begitu, bagaimana jika kita membuat sebuah pertaruhan? Yaitu jika aku bisa menang melawan kalian, maka akulah yang akan bermain sebagai seorang striker utama di dalam tim nasional Jepang." Nah, di momen inilah, tanpa banyak bicara lagi, Shido pun kembali melompat ke arah Sendo sambil melayangkan satu tendangan nuklirnya tepat ke arah wajah dari Suto Sendo.
Beruntungnya pada momen ini, akhirnya pahlawan kita semua berhasil muncul tepat waktu untuk menghentikan amukan dari Ryusei Shido dan juga menahan serangan mematikan Shido dengan menggunakan tangan kanannya. Melihat hal itu, tentu saja Shido tidak mau menyerah. Hingga pada panel berikutnya, dia pun langsung memutar badannya lagi untuk melayangkan tendangan yang kedua menggunakan kaki kirinya. Walaupun di momen tersebut Shido sangat percaya dengan kemampuannya sendiri, tapi sayangnya dia harus kecewa. Karena faktanya, orang yang dia pilih untuk menjadi lawan kali ini jauh lebih hebat dan juga jauh lebih kuat daripada Shido. Hingga pada akhirnya, Oliver Aiku pun langsung melempar dan membanting tubuh Shido ke tanah menggunakan gerakan bela dirinya sambil berkata seperti ini. Aku sangat suka sekali dengan semangatmu. Namun sepertinya kau salah menyalurkannya. Karena sebagai seorang pemain sepak bola, kau harusnya sudah paham bahwa jika ingin diakui dan juga ingin mendapatkan respect dari kami semua, maka kau harus menunjukkannya secara langsung di dalam lapangan, bukan dengan cara sok jagoan seperti ini. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Aiku pun kembali melanjutkan semua perkataannya. Woi Sae, hal ini pun berlaku juga kepadamu. Walaupun kau ini adalah pemain favorit dari Bang Iwan Bule, namun hal itu sama sekali tidak merubah sebuah fakta, bahwa saat ini kalian adalah pemain baru dan kami adalah senior kalian. Jadi untuk mendapatkan kepercayaan dan juga respect dari kami, maka tunjukkanlah permainan yang indah di dalam lapangan dan cetaklah gol sebanyak mungkin ke gawang lawan. Karena kami sebagai pemain bertahan akan melakukan hal yang sama juga kepada kalian. Dimana untuk bisa mendapatkan respect darimu, maka kami pun akan menunjukkannya secara langsung di dalam pertandingan selanjutnya. Bukan dengan sekedar hanya menggunakan kata-kata saja. Nah, itulah semua alur cerita lengkap dari episode yang ke-33. Tentu saja bagi kalian yang penasaran mengenai bagaimana kelanjutan kisah berikutnya, nantikan terus ya update selanjutnya di channel ini setiap jam 5 sore. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.